Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jen's Classes Channel. Kali ini kita akan belajar bagaimana mengidentifikasi suatu kata benda. Kemampuan ini sangat penting sekali, terutama kalau kita mengerjakan soal TOEFL ataupun soal IELTS ataupun dalam membaca untuk bisa memahami suatu teks. Nah, jadi ada cara yang bisa kita pakai untuk mengidentifikasi apakah kata tersebut adalah kata benda, yaitu dengan melihat artinya, dengan melihat sufiks, akhiran, dan posisinya. Kalau dengan melihat artinya, tentu saja kita harus menerjemahkan. Dari situ kita tahu apakah benda itu benda orang atau benda mati. Tapi kemampuan ini membutuhkan kosakata yang banyak tentunya. Kita harus banyak membaca dan harus banyak menghafal beberapa kata benda. Maka ada pilihan lain untuk yang kosakatanya mungkin masih terbatas. Kita bisa mengidentifikasi suatu kata itu adalah kata benda dengan melihat sufiks akhiran dari suatu kata tersebut. Jadi kata benda ini ada beberapa yang memakai sufiks, menandakan bahwa kata benda itu berasal dari kata lain, misalnya seperti kata kerja ataupun kata sifat. Nah, contohnya kata benda dengan sufiks ation, man, al, anje, ing, ism, ure, dom, ye, asi, hardship. Oke, dan satu itu menandakan bahwa dia adalah kata benda mati. Sementara sufiks dengan ian, ir, ist, y, dan ol menandakan bahwa dia adalah kata benda orang. Maka kita bisa simpulkan sufiks atau akhiran di suatu kata dengan akhiran al, ing, ure, y, ship, man, asi, dom, ism, ation, ion, ance, ence, ian, ir, ist, double e, or, dan yang terakhir juga tambahnya ada nes, maka dia adalah kata benda. Oke, jadi hafal saja sufiks ini yang hampir 90% kalau diakhiri dengan akhiran ini, maka dia adalah kata benda. Nah, bagaimana kalau kata itu tidak punya kata benda, Miss? Oke, kita bisa mencek atau mengidentifikasinya dengan melihat posisinya. Yang pertama, kata benda biasanya bisa kita temukan setelah artikel e, an, atau the, seperti contoh berikut. Dan kata benda posisi keduanya bisa kita temukan setelah quantifier, seperti quantifier berikut. Dan contoh di bawahnya, some dizziness. Kebetulan nesnya juga ada akhirannya, ini sudah pasti kata benda. Posisi ketiganya kita juga bisa temukan kata benda sebelum dan sesudah kata kerja. Mau kata kerjanya to be ataupun main verb, sama saja. Kan kata benda ini bisa sebagai subjek. Nah, contohnya dalam kalimat yang pertama, kiri kanan is itu kata benda, kiri kanan take care juga kata benda. Posisi keempat, kata benda juga kita bisa temukan setelah preposition. Contohnya seperti as overworked. Dan posisi kata benda yang kelima adalah setelah kata sifat. Contohnya a fabulous rug. Nah, ini coba perhatikan. Memang setelah artikel e itu ada kata, tapi dan biasanya kan setelah artikel itu kata benda. Tapi ingat, fabulous itu bukan kata benda, dia adjektif. Yang kata bendanya adalah rug. Jadi bisa kita simpulkan kalau ada dua kata beriringan datang setelah artikel, maka kata bendanya adalah yang ujung. Atau kalau ada tiga kata yang datangnya beriringan setelah artikel e ataupun quantifier, maka yang kata bendanya adalah yang paling ujung. Ingat ya, setelah quantifier, artikel ada kata bendanya yang paling ujung kalau dia datangnya tiga kata beriringan. Maka kita bisa simpulkan kata benda itu letaknya setelah artikel, quantifier, sebelum dan sudah kata kerja, setelah preposition, dan setelah kata sifat. Oke, semoga mudah dipahami. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.